Halo guys, ternyata Adam Denny sampai pakai ahli bahasa sebagai saksi untuk kasus pelaporan dirinya terhadap Jerinx. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ahli bahasa untuk mengusut kasus yang menjerat musisi IGD Ari Astina alias Jerinx terkait dugaan ancaman kekerasan terhadap pegiat sosial yaitu Adam Denny. Kenapa kok Adam harus sampai pakai ahli bahasa? Itu diperlukan untuk mentelisir dan menafsir dari rekaman pembicaraan yang diduga ancaman dilakukan Jerinx kepada Adam Denny, yang bukti rekaman dan chat pribadi diberikan Adam Denny kepada penyidik untuk dikembangkan, sampai harus menggunakan tenaga ahli bahasa. Oleh karena itu, pihak kepolisian akan memanggil ahli bahasa kembali untuk menyidik kembali masalah ini. Bukti-bukti dari mulai saksi sampai keterangan dari ahli bahasa sudah diambil keterangannya. Sayangnya Jerinx menolak untuk hadir di Jakarta, padahal surat pemanggilan terhadap dirinya sudah dilayangkan untuk hadir pada 26 Juli 2021, tapi dibatalkan olehnya dengan alasan sakit dan kendala teknis. Sementara itu, Maci Ahmad, pengacara Adam, mengatakan Adam Denny mengambil langkah itu karena musyawarah yang kliennya gelar dengan Jerinx melalui sambungan telepon tidak tercapai. Adam Denny menuduh Jerinx melanggar pasal 335 KUHP atau pasal 29 Yunto, pasal 45B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Dalam Instagramnya, Jerinx menolak untuk disebut mangkir, akan memenuhi panggilan apabila pihak Polda Metro Jaya memerintahkan agar Jerinx diperiksa di Polda Bali. Dan dalam keterangannya juga, Jerinx menuliskan, "Saya sangat berharap laporan polisi yang dibuat oleh adik ini bisa selesai dengan baik oleh penegak hukum, tetap mengedepankan semangat restorasi justice atau penyelesaian di luar proses hukum. Mengingat saya dilaporkan Undang-Undang ITE atas tuduhan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti orang lain." Mungkin maksud Jerinx adalah restoratif justice, yaitu konsep yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Kalau kata Kapolri Listio Sigit Prabowo, restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan, yang coba formulasikan dengan baik sehingga rasa keadilan betul-betul diwujudkan. Kapolri menyatakan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice, yaitu kasus-kasus penyemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Restoratif justice ini utamanya Kapolri tekankan dalam upaya penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Nomor 11 Tahun 2016. Jadi, restoratif justice untuk yang terlibat masalah pasal Undang-Undang ITE. Tindak pidana yang mengandung unsur sara, kebencian terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Kutipan Kapolri yang dikutip dari kompas.com. Nah, apakah masalah Jerinx akan diselesaikan dengan cara restoratif justice? Sementara Adam Denny menolak untuk berdamai setelah pernah menempuh jalan damai, Adam menyebut tidak untuk kedua kalinya. Semua masih berada dalam proses kepolisian, kita tunggu saja hasilnya.